pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya tanya sebentar dulu gini, supaya logika kita jalan. Kita sekarang hidup di mana? Di dunia. Nanti meninggal tidak? Kita tinggalkan nggak ini? Karena itu diumumkannya meninggal dunia kan ya? Telah meninggal dunia. Pertanyaan saya, kalau meninggal dunia, meninggalkan dunia, perginya kemana? Perginya kemana? Tahu dari mana? Pernah ke situ? Huh? Kan baru informasi yang kita dapatkan kan? Kemudian kita mengantarkan kan? Beruntung bersyukurnya kita dalam Islam tuh komplit semua. Anda nggak akan pernah temukan di dalam Islam kecuali petunjuk yang menjelaskan semua aktivitas kita dengan detail. Nggak ada satupun kegiatan kecuali petunjuknya ada di Quran dengan hadis. Bangun tidur ada petunjuknya, makan ada petunjuknya, berpakaian ada petunjuknya. Sampai kita pindah alam pun cara pindahnya, bagaimana sakaratul mautnya, yang tenang bagaimana, yang gelisah bagaimana, sampai pindah ke alam berikutnya ada keterangannya. Sekarang kita di sini dunia, pindah kemana nanti? Ke waiting room, namanya kubur, sifatnya barzakh. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, sifatnya disebut dengan barzakh. Dari sini nanti terakhir kemana? Ke akhirat ya, ada tak di ujungnya. Ingat, ada akhir, ada akhirat. Kalau ada tak di ujungnya, berarti itu ujung sesuatu yang tidak ada awalnya lagi setelah itu. Jadi kalau kita berada di satu tempat, ini ujung yang gak ada awalnya lagi setelah itu, maka disebut dengan akhirat namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau sudah nyampe sini, kalau di sini kita bahagia, bahagia selamanya, karena nggak ada lagi setelah itu alam. Tapi kalau di situ fakir, fakir selamanya. Waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, disebut dengan kubur atau sifatnya disebut dengan barzakh. Sekarang apa yang mau saya sampaikan? Pelan-pelan. Kita sekarang ada di dunia, tepatnya di Al-Irsyad, kan? Di Masjid Al-Irsyad, di wilayah apa namanya ini? Ampel namanya. Baik. Yang dari Sidoarjo ada? Yang dari Malang ada? Ada. Yang dari luar Surabaya ada? Ada. Bahkan yang dari luar Indonesia ada? Ada. Boleh jadi yang terhubung banyak dari sini di Zoom, di YouTube, bukan hanya dari Indonesia. Mungkin dari Amerika, mungkin Saudi, mungkin Jepang dan sebagainya. Pertanyaan saya, semua masuk dunia atau tidak? Masuk. Perhatikan pelan-pelan, pelan-pelan. Anda dari Sidoarjo misalnya, datang ke Ampel ke sini. Kalau nggak ada bekal bisa datang nggak? Nggak bisa. Anda dari Ampel mau ke Jakarta, nggak ada bekal bisa berangkat nggak? Tidak. Baik, toilet di Ampel dengan toilet di Kampung Rambutan sama nggak? Bayarnya sama nggak? Kalau dari Indonesia mau ke Malaysia, bekalnya sama nggak? Maaf. Uangnya bentuknya sama nggak? Beda. Kalau ke Amerika, sama nggak uangnya? Mata uangnya sama nggak? Antar dunia saja, bekalnya sudah beda. Antar dunia. Sekarang Anda mau pindah, meninggalkan dunia, masa bekalnya sama? Paham nggak sampai sini? Kita mau sini pergi ke Malaysia, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Pergi ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, ke Swiss, bawa rupiah dipakai transaksi, bisa nggak? Tukar dulu ke mata uang setempat, baru digunakan. Artinya bekalnya udah beda. Anda mau ke Singapura pakai hukum Surabaya, bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang Anda meninggalkan dunia, inter dunia saja, antar dunia, bekalnya sudah beda. Hukumnya sudah tidak sama. Sekarang Anda melogikakan pindah keluar dunia, pengen sama bekalnya ya jelas beda. Paham sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus disiapkan dari dunia ini sehingga ketika kita pindah meninggalkan dunia, bekalnya mampu dibawa? Kan yakin kita akan pulang. Tuh wajahnya CM semua, calon meninggal, sama dengan ini kan? Meninggal itu sudah pasti. Meninggalkan dunia itu pasti.
Tapi yang belum pasti itu bekalnya siap nggak? Udah siapin atau belum? Anda mau kesini aja, lihat flyer, ada taklim, ada tabligh akbar. Persiapan sudah 2 hari. Siapkan waktunya, siapkan bekalnya, perjalanan naik apa, sampai di masjid jam berapa, rebutan saf tempat yang mana, siapkan kapasitas handphone untuk online sendiri. Ya, sekarang kita ingin meninggalkan tempat yang jauh dari sini, bekalnya apa? Maka diinformasikanlah, berbahagialah kita sebagai muslim. Allah telah informasikan dalam Al-Quran ketika pindah kehidupan kita dari dunia mau pindah ke akhirat, maka bekal yang pertama kali menentukan adalah 1, imannya. Ini poinnya. Awas, hati-hati, pelan-pelan. Jadi nanti inti bekal untuk dibawa pulang menuju akhirat itu 1, yang pertama itu imannya. Ini yang paling pertama. Karena itu orang-orang yang pulang tidak membawa iman, dalam pandangan kita umat Islam, ketika dia pulang tidak membawa bekal iman, maka disebutkan oleh Quran dia pulang membawa kerugian. Quran surah ayat 103, Quran surah 103, perhatikan kalimatnya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada semua manusia yang berkegiatan, beraktivitas, makan, minum, kerja, belajar dan sebagainya. Kata Al-Quran, wal 'asr, aku bersumpah, kata Allah, demi waktu, kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. 24 jam sehari, 7 hari dalam sepekan, silakan beraktivitas. Tapi ada orang yang saat beraktivitas itu, semua aktivitasnya tidak punya nilai di hadapan Allah. Jadi cuma dunia saja. Dia makan, betul kenyang. Dia minum, hausnya hilang. Itu kan sifat dunia. Anda makan, fungsi makanan menghilangkan lapar, itu sifat dunia. Anda minum, fungsi minuman menghilangkan haus, itu sifat dunia. Anda berpakaian, fungsi pakaian apa? Melindungi diri, menutup aurat, tampil baik, itu fungsi dunia. Tapi pertanyaannya, mohon maaf, apakah yang menjadi fungsi dunia itu punya bekal untuk pulang ke akhirat? Kata Allah, belum tentu. Ada orang yang ketika makan, makannya punya nilai di hadapan Allah. Kapan makan itu punya nilai di hadapan Allah? Illalladzina amanu. Ini poinnya. Kecuali orang yang mengisi aktivitasnya, memanfaatkan waktu itu pertama dengan imannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyas. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin akan dihisab, kata Nabi, imannya akan menuntun lisannya berkata yang baik-baik. Tak mampu, dia diam. Jadi singkatnya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, maka akan dituntunlah semua pekerjaan kita dengan imannya. Saat iman menuntun pekerjaan, pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Saat iman menuntun amal, maka berubahlah nama amal menjadi sholih. Saya ulang, saat iman menuntun amal, maka berubahlah amal menjadi apa? Salih. Amal salih. Jadi ada amal saja, ada amal salih, itu beda. Amal apa itu? Contoh, ini di depan saya ada minuman. Fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalau kita minum ini, haus hilang. Minum itu bagian dari pekerjaan, amal. Kalau cuma minum saja, maka ini hanya jadi amal saja, tidak ada solehnya. Maka kalau kita minum pakai iman, maka dituntunlah kemudian tangan kita, mulut kita, keadaan kita untuk berinteraksi dengan minuman ini sesuai dengan tuntunan iman. Bagaimana caranya? Kita lihat petunjuk Nabi. Maka Nabi menuntun kita, iman kita digerakkan. Kata Nabi, idza quddima ta'amu, jika makanan dihidangkan atau minuman di dalamnya, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Thumma sammillah au qul bismillahirrahmanirrahim, au qul bismillah dalam satu riwayat lain. Kemudian sebelum minum, sebelum makan, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, atau paling sedikit bismillah. Contoh,
Ambil dengan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang. Mau air bening, mau susu, mau teh, mau kopi, hilang. Ini amal namanya. Fungsi minuman menghilangkan haus, itu dunia namanya. Tapi apakah pekerjaan minum tadi punya nilai di akhirat? Nah, yang menjadikan itu punya nilai itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim gak mungkin keluar kecuali dari orang yang punya iman. Maka ketika kalimat Bismillah mengiringi pekerjaan amal, maka berubahlah amal itu menjadi apa? Salih. Ketika amal menjadi salih dan punya nilai yang dicatatkan di akhirat, maka Allah perintahkan malaikat, catat tuh, dia punya nilai. Amal salih yang dicatat itu maka merubah namanya menjadi hasanah. Apa namanya? Jadi perbuatannya disebut amal salih, nilainya disebut dengan hasanah. Setiap perbuatan yang didorong oleh iman menjadi amal saleh, maka punya nilai setidaknya 10 hasanah. Ada berapa nilainya? Dalilnya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan amal saleh, maka diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat setiap satu perbuatan 10 nilainya. 10 tuh ngitungnya jangan begini 1, 2, 3, 4 sedikit. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Antum baru datang ke masjid, belum ngapa-ngapain tapi niatnya untuk ibadah, baru datang dapat 25 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Jadi perbuatannya disebut amal saleh, nilainya disebut apa tadi? Hasanah. Nah, hasanah ini nanti yang dituliskan akan dikonfirmasi di akhirat. Jadi perbuatan kita di dunia dituliskan jadi hasanah, di akhirat ditunjukkan dalam bentuk kitab. Dalam surat Al-Isra, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Itu yang dituliskan. Nanti setiap 1 ke 2, 2 ke 3 yang tadi 500 tahun, itu setiap poinnya disebut dengan ajrun namanya. Apa namanya? Ajrun. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bukan hasanah. Hasanah tadi yang dibaca imam salat maghrib, surat Al-Kahf, ya. Yang ini surah Al-Isra, ya, anna lahum ajran kabira. Dan orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, berikan kabar gembira kepada mereka, mereka punya nilai di hadapan Allah namanya ajrun. Dituliskan tuh. Kalau infak berapa, baca Quran berapa, sholat berapa. Pernah dengar kalau kita baca Quran satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? At-Tirmidzi nomor hadis 2010 kan? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Walam aqul alif lam mim harfun, ya, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin 10 hasanat. Anda baca satu huruf dituliskan langsung 10. Itu hasanat. Satu keduanya, 2 ketiganya disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Infak dapat berapa infak? 700 tuh kalau ngitung sendiri. Kalau hitungan Quran paling minimal, maksimal lebih daripada itu. Cuman problemnya ayatnya sering dipotong. Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin 1 ambatat sab'a sanabil 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100. Cuman ayatnya sering dipotong sampai sini. Teruskan ayatnya, teman-teman. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un. Bagi yang berhitung, aku berikan sesuai hitungan. Tapi bagi yang tidak pernah berhitung, aku berikan pahala tanpa hitungan. Itulah hasanah. Jadi pastikan semua perbuatan dunia kita jadi amal soleh, pastikan punya nilai hasanah. Bangun tidur, hasanah. Minum, hasanah. Makan, hasanah. Kerja, hasanah. Semua hasanah. Makanya kita sering berdoa, dunianya dapat hasanah, di akhiratnya nampak hasanahnya. Maka diajarkanlah di Quran doa itu di Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu konsep hidup kita begitu. Iman dan amal saleh, keduanya melahirkan hasanah, hasanah melahirkan ajrun, namanya pahala. Nah, itulah yang akan dapatkan rahmat Allah, mengantarkan kita ke surga. Karena itulah kalimat surga dalam Al-Quran ketika disebutkan dibuka dengan iman dan amal saleh. Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Di antara sekian banyak amal soleh, ada satu yang sangat istimewa. Sampai saking istimewanya, dia diberikan keistimewaan, privilege langsung oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Pelan-pelan ya. Di antara sekian amal soleh, dan konsep hidup kita kan amal soleh. Ini maaf ya, maaf sekali dengan kalimat ini. Sampai dengan malam ini, coba evaluasi, tinjau diri kita. Pekerjaannya sudah jadi amal soleh belum? Sudah jadi ibadah belum? Bisa lihat ada wajah-wajah mahasiswa. Antum kuliah di kampus-kampus sekitaran ini, maaf, untuk ngejar ijazah atau untuk mengejar ridha Allah? Ayo. Antum lulus tuh pengen jadi sarjana atau pengen punya nilai di hadapan Allah? Ayo. Kok jadi bingung jawabnya? Antum orang tua nih, antum merawat anak tuh karena cinta atau karena Allah? Ayo tuh. Ibu yang di bawah tuh, Bu, merawat anak itu karena cinta pada anak atau karena Allah? Karena beda nanti. Mama pengen mainan, dibelikan cinta. Kenapa dibelikan? Bukan karena cinta pada anak. Pengen pakaian, dibelikan. Kok dibelikan? Bukan karena cinta pada anak. Sayang anak, sayang anak. Pertanyaannya, apakah mainan yang diberikan itu mendekatkan dia kepada Allah? Apakah pakaian yang diberikan itu menjadikan dia diridhai oleh Allah? Jangan-jangan diberikan pakaian tapi auratnya terbuka. Diberikan mainan tapi jauh dari Allah. Katanya karena Allah, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Sholat tidak mampu, baca Quran susah. Maka apa yang Anda lakukan dengan investasi Anda selama ini? Bekerja letih siang malam, harta banyak. Khawatirnya Anda meninggal bahkan tak mampu menyolatkan Anda. Ini pernah kejadian di satu tempat di Indonesia. Saya nggak mau sebutkan tempatnya di mana.